Kalia Jamisari dengan nomor NIM 856292072. Saya merupakan mahasiswi PGSD semester 7 di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu percobaan pemantulan cahaya yang bertujuan 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. Kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Kemudian menentukan fokus cermin cekung, dan yang terakhir adalah menentukan fokus cermin cembung. Pada percobaan pemantulan cahaya ini akan ada 3 prosedur, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, pemantulan cahaya pada cermin cembung, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sebelum kita masuk ke dalam prosedur percobaan, saya akan menjelaskan apa-apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah senter, cermin cekung, lilin, cermin datar, celah cahaya, cermin cembung, busur, penggaris, tabir kertas, kertas putih. Itulah alat dan bahan yang mesti kita kumpulkan dan akan kita gunakan dalam kegiatan praktikum kali ini. Langsung saja kita masuk ke dalam prosedur percobaan yang pertama. Yang pertama adalah menggunakan cermin datar. Kita menggunakan senter, celah cahaya, dan cermin datar. Kita bisa lihat cahayanya. Kemudian kita bisa menggambarkan apa yang kita lihat ini. Dalam kegiatan ini, lampu senter dan celah cahaya disusun mengarah ke cermin datar. Setelah dinyalakan, berkas cahaya dari senter melewati celah, membentuk sinar sejajar yang kemudian mengenai permukaan cermin. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa berkas cahaya dipantulkan oleh cermin dengan arah tertentu. Kemudian kita akan menggambarkan jalan berkas sinar pada langkah kedua ini, sehingga kita dapat mengetahui sudut pantul dan sudut datangnya. Kemudian kita akan mengukur sudut pantul dan sudut datangnya menggunakan busur. Sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut antara sinar datang dan garis normal sama dengan sudut antara sinar pantul dan garis normal. Jalannya sinar tidak berubah bentuk, hanya arah cahayanya yang berbalik secara simetris terhadap garis normal. Kemudian kita bisa menggunakan lilin dan cermin datar, dan kita bisa melihat bahwasannya ketika kita menggunakan cermin datar, maka jarak dan gambarnya tetap sama. Kemudian kita akan mengamati sifat-sifat dari bayangan cermin datar tersebut. Percobaan kedua yaitu menggunakan lensa cembung. Kita bisa lihat ini adalah lensa cembung, kemudian di tengahnya lilin, dan selanjutnya adalah tabir kertas. Kita bisa melihat bagaimana pengaruhnya. Pada percobaan ini digunakan cermin cembung, lilin sebagai sumber cahaya, dan layar untuk membantu mengamati arah berkas cahaya. Saat lilin dinyalakan, berkas cahaya dipantulkan oleh permukaan cermin cembung. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa berkas cahaya dipantulkan menyebar divergen setelah mengenai cermin cembung. Sinar-sinar pantul tampak berasal dari satu titik di belakang cermin, yaitu titik fokus maya. Ini berarti bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil, serta tidak dapat ditangkap layar. Selain itu, arah sinar pantul mengikuti hukum pemantulan. Kemudian ukur jaraknya, dan kita juga mengukur sudutnya, dan kemudian kita bisa mencatat apa-apa saja sifat-sifat bayangan dari lensa cembung ini. Selanjutnya kita akan menggunakan lensa cekung atau cermin cekung dengan posisi awalnya sama dengan seperti cermin cembung dan datar tadi. Tetap lensa atau cermin cekung, kemudian lilin dan kertas putih. Kita bisa lihat cahayanya terbalik. Kemudian kita akan mengukur jarak, dan kita akan mengukur sudut pantul dan sudut datangnya. Setelah melakukan prosedur percobaan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan praktikum pemantulan cahaya yang dilakukan, dapat disimpulkan cermin yang berbeda menghasilkan pemantulan cahaya dan sifat bayangan yang berbeda pula. Pada cermin datar, cahaya dipantulkan sesuai hukum pemantulan, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul, dan bayangan yang terbentuk selalu maya, tegak, sama besar, serta mengalami pembalikan lateral. Sementara itu, cermin cembung selalu menghasilkan bayangan yang maya, tegak, dan diperkecil, karena sifatnya yang menyebabkan sinar. Terakhir, cermin cekung menunjukkan karakteristik yang lebih kompleks, sifat bayangannya nyata atau maya, tegak atau terbalik, diperbesar, sama besar, atau diperkecil, bergantung pada posisi benda relatif terhadap titik fokus dan pusat kelengkungannya, serta dapat membentuk bayangan nyata yang bisa ditangkap layar. Sekian dari kegiatan praktikum kali ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.